Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan SD Irada, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati juga para ustadz dan ustadzah sekalian, yang kami hormati ayah ibu yang ada di rumah, juga anak-anak sekalian yang kami sayangi. Sebelum kita memulai pada materi pembahasan, marilah bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan barokahnya Fatihah, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, Ustazah akan sedikit menjelaskan tentang ahkamul Islam. Apa itu ahkamul Islam? Ahkamul Islam adalah hukum-hukum dalam agama Islam. Jadi dalam agama Islam itu ada banyak hukumnya. Ada berapa hukumnya? Ada 5. Hukum yang pertama fardu, lalu yang kedua sunnah, selanjutnya hukum yang ketiga adalah mubah, yang keempat haram, dan yang kelima adalah makruh. Ustazah akan bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah fardu. Fardu ialah perkara yang wajib dikerjakan oleh orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang sudah baligh dan juga berakal. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Nah, fardu ini ada dua anak-anak, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain adalah perkara yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang mukallaf. Jadi ini fardu kewajiban perorangan, tidak bisa digantikan. Begitu. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka orang tersebut akan berdosa dan akan disiksa. Seperti contoh apa fardu ain ini? Fardu ain ini seperti mengerjakan sholat 5 waktu. Orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia akan berdosa, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Contoh yang kedua adalah berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan ini juga dihukumi fardu ain. Jadi wajib atas setiap orang muslim. Nanti Ustazah akan menjelaskan tentang ulasan sedikit tentang puasa Ramadan di belakang. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah perkara yang wajib dikerjakan oleh semua orang mukallaf. Jadi apabila ada salah satu dari orang itu mengerjakan, maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti contoh sholat jenazah. Jadi misalnya dalam suatu kampung ada orang meninggal, maka semua penghuni di kampung itu mempunyai kewajiban yang sama. Mempunyai kewajiban untuk merawat mayit ini, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengkuburkan. Tapi apabila ada perwakilan orang yang mau mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban orang satu kampung itu. Nah, ini yang dinamakan fardu kifayah. Hukum yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ialah perkara yang dianjurkan untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Ini namanya sunnah. Seperti contoh apa? Qiyamul lail, sholat duha, puasa Senin Kamis. Nah, ini yang perkara-perkara sunnah. Hukum yang ketiga yaitu mubah. Mubah adalah perkara yang boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak ada dosa dan juga tidak ada pahala. Itu perkara mubah. Seperti contoh apa? Seperti contoh makan, minum, rekreasi, tidur, liburan. Nah, itu semuanya perkara yang mubah. Tapi perkara-perkara mubah ini akan mendapatkan pahala, akan mendatangkan pahala jika kita niati dengan niat yang baik. Misalnya ya,
saya mau tidur dulu biar nanti bisa qiyamul lail. Nah, perkara mubah yang asalnya perkara mubah tidak mendapatkan apa-apa, tapi karena diniati dengan niat yang baik, maka pahala akan datang. Saya akan makan biar nanti bisa giat belajar, maka perkara mubah yang asalnya tidak mendapatkan pahala akan datang pahala. Hukum yang keempat yaitu haram. Haram ialah perkara yang dianjurkan, perkara yang wajib untuk dihindari, ya, perkara yang wajib untuk tidak dikerjakan. Apabila mengerjakannya dia berdosa, dan apabila meninggalkannya dia akan mendapatkan pahala. Seperti contoh mencuri, seperti contoh lagi mencontek, ya, seperti contoh lagi ghibah, dan contohnya lagi seperti minum-minuman yang memabukkan. Perkara-perkara ini apabila dikerjakan akan berdosa dan disiksa, tapi apabila kita tinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Hukum yang kelima yaitu makruh. Makruh ialah perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Apabila dilakukan dia tidak apa-apa, ya, tapi apabila ditinggalkan maka ia mendapatkan pahala. Contohnya seperti merokok. Jadi merokok ini apabila ditinggalkan dia mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak apa-apa. Gitu. Itu tadi adalah ahkamul Islam, hukum-hukum dalam agama Islam. Dan Ustazah akan sedikit mengulas, ya, di sini mengulas tentang apa sih puasa Ramadan itu, ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan hukum-hukum, ya. Puasa Ramadan tadi adalah hukumnya fardu ain. Ya. Fardu ain, maka wajib bagi setiap orang mukallaf yang sudah balik dan juga berakal, dia mengerjakan puasa Ramadan. Apabila sudah balik tapi tidak berakal seperti orang gila, bagaimana? Dia tidak wajib, ya, dia tidak wajib mengerjakan puasa Ramadan. Tapi kalau sudah balik dan berakal, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengerjakan puasa Ramadan. Nah, puasa itu apa sih? Puasa menurut lugat adalah menahan. Jadi apa-apa yang menahan itu namanya puasa. Tidak berbicara namanya puasa bicara. Tidak mau jalan-jalan dulu namanya puasa jalan-jalan, ya. Seperti kisah Sayyidah Fatimah, seperti kisah Sayyidah Maryam, ya. Sayyidah Maryam yang berpuasa bicara. Adapun puasa menurut syar'i atau menurut istilah adalah menahan dengan cara yang khusus, dengan syarat-syarat yang khusus, dan dengan niat yang khusus. Jadi ada atur-aturannya. Ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa, ada rukun-rukun puasa, ada perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada syarat-syarat khusus, ada ketentuan-ketentuan khusus, ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian Ramadan ini kenapa sih kok dinamakan bulan Ramadan? Ramadan itu artinya membakar. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Wakilah ada yang mengatakan pada waktu penamaan bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim kemarau. Bertepatan pada musim kemarau, musim yang panas yang sangat terik. Oleh karena itu dinamakan Ramadan. Wakilah ada yang mengatakan lagi bulan Ramadan artinya membakar, jadi membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dari beberapa bulan yang ada dalam satu tahun. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan. Di situ ada satu bulan yang istimewa, namanya bulan Ramadan. Di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah diberikan kenikmatan di akhirat berupa makanan-makanan yang lezat. Itu keistimewaannya bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini semua amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi di samping dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, Allah juga melipat gandakan dosa apabila orang itu melakukan kejahatan atau perkara yang jelek di bulan Ramadan. Maka akan dilipat gandakan pula dosanya. Jadi harus hati-hati, ya. Kemudian bulan Ramadan ini adalah perisai. Orang yang berpuasa, puasa adalah perisai, adalah tameng dari api neraka. Di surga ada pintu yang khusus. Jadi di surga itu ada pintu khusus yang hanya orang-orang berpuasa, orang-orang ahli syam yang melewatinya. Pintu itu namanya Ar-Rayyan.
Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya pasti dikabulkan, amalan-amalan ibadahnya dilipat gandakan, kemudian apapun itu dinilai ibadah, tidurnya dinilai ibadah, diamnya dinilai ibadah. Nah, jadi meskipun tidurnya dinilai ibadah, ya kita jangan tidur tok, ya. Jadi tetap harus diisi kegiatan-kegiatan yang positif. Biar apa? Biar tambah banyak ibadahnya. Oleh karena itu, marilah kita menyongsong ibadah pada bulan Ramadan ini dengan mengisi ibadah-ibadah yang baik, dengan mengisi ibadah-ibadah yang positif. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.